Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, yang tentunya di antara nikmat-nikmat tersebut ada nikmat besar yang patut kita syukuri, yakni nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga pada malam hari ini kita dapat dipertemukan dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada tiga generasi terbaik, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat. Baik, jamaah Bumiku Mengaji, insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas kitab Jami'ul Ulum, kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yang mana kita akan membahas tema hadis ke-11, pembahasan tinggalkan keraguan-raguan. Insya Allah kajian kita pada malam hari ini akan dibersama beliau, guru kita, Ustadz Faizal Mistah, Hafizallahu Ta'ala. Kepada jamaah sekalian, kami ingatkan sebelum kajian dimulai untuk memperbaiki niatnya dalam belajar, kemudian memperhatikan adab-adabnya dalam menuntut ilmu, dipersiapkan tempatnya yang baik agar bisa fokus, kemudian menggunakan pakaian baik yang menutup aurat, tidak disambi, makan, ataupun berbaring. Kemudian kami ingatkan kepada jemaah sekalian untuk bisa mempersiapkan alat tulisnya sehingga nanti bisa mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian insya Allah selepas materi yang disampaikan Ustadz nanti, jika kita masih ada waktu, akan kita buka sesi tanya jawab sehingga kepada jemaah sekalian yang nantinya hendak mengajukan pertanyaan bisa mengajukan pertanyaannya dengan secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu, atau nanti juga bisa mengajukan pertanyaannya diketik, dikirimkan di kolom chat, dan bagi yang merasa pertanyaan butuh privasi bisa mengirimkan pertanyaannya langsung kepada MC. Kami harapkan kepada jamaah sekalian yang mengajukan pertanyaan nanti bisa mengajukan pertanyaannya sesuai dengan tema pembahasan kajian pada malam hari ini. Baik, insya Allah sebentar lagi kajian akan kita mulai. Kami harapkan juga kepada jemaah bisa mengajak sanak keluarganya atau teman-temannya untuk mengikuti kajian bersama Bumiku Mengaji pada malam hari ini. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah Syekh Muhammad. Insyaallah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat Alhamdulillah Ustadz? bkhair. Alhamdulillah. Allah barik Alhamdulillah. fikum. Baik, Alhamdulillah Ustadz sudah kami buka untuk kajian kita pada malam hari ini. Apakah sudah bisa kita mulai untuk materinya Ustadz? Naam, naam. Fadal kita mulai. Baik.
Waktu dan tempatnya silakan Ustaz. Falyatafaddal masykura. Baik. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya Allah mudahkan segala urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat, urusan ibadah kita, alhamdulillah dengan taufik dan hidayah dari Allah dimudahkan segala perkara, segala urusan kita. Salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga umatnya hingga akhir zaman. Saudara yang dirahmati Allah, kita lanjutkan hadis-hadis dari kitab Jamil Ulum wal Hikam, yaitu hadis Arba'in ya, An-Nawawi yang disempurnakan dan disyarah oleh Syekh Al-Hafiz Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimallahu taala. Kita sudah masuk hadis ke-11 ya kemarin dan insya Allah kita akan lanjutkan sedikit fawaid ya, yang bisa kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimallahu taala. Nah, tafadhal mungkin boleh dibacakan dulu hadisnya. Tafadhal yang mau membacakan. Nah, nah, tafadhal Abi Yahya. Silakan dibacakan. Silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Hasan ibni Ali sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa qala hasan sahih. Nah. Jazakumullah khair. Baik, kalau muallif rahimahullah taala Al-Hafiz ya, dia membawakan hadis Al-Hadi Ashar, hadis ke-11, hadis Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas bahwa Al-Hasan ini adalah cucu Rasulullah SAW dan dia disebut Sibti. Mengapa disebut Sibti? Mungkin masih ada yang tahu karena dia cucu dari anak perempuan. Ya. Dalam bahasa Arab, cucu dari anak perempuan itu disebut Sibti. Kalau cucu dari anak laki-laki disebut Hafid. Ya. Sibti Rasulullah SAW dan kita sudah sebutkan keutamaan Al Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dia merupakan eh, Sayyid ya Syababi Ahlil Jannah bersama Al Husain. Dia merupakan penghulu atau pemimpin bagi para pemuda nanti di surga dan dia merupakan pemimpin di dunia setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya, dia memimpin kaum muslimin kemudian dengan sebabnya lah biiznillah dengan izin Allah dia yuslihu baina ta'ifataini azimataini minal mu'minin ya, memperbaiki atau mendamaikan dua kelompok besar kaum mukminin, kaum muslimin yang disebut pada tahun itu dengan Amul Jamaah, hari bersatunya kaum muslimin. Dan Al Hasan Ibn Ali bin Abi Thalib ini lebih mulia dari adiknya Al Husain ya, sebagaimana yang disebutkan para ulama. Tapi mereka semua adalah sahabat Nabi yang mulia
sahabat Nabi, bahkan Ahlul Bait Rasulullah SAW. Sudah kita sebutkan pada pekan yang lalu. Raihanatihi, dia adalah kesayangan Nabi SAW. Raihana itu adalah bunga-bunga yang wangi ya. Dan Nabi SAW menyukai yang wangi-wangi. Ketika Nabi diberikan hadiah sesuatu yang wangi, ya bunga yang wangi, maka Nabi akan menerimanya dan menahannya. Karena Nabi tayyibun. Nabi orang yang baik, yuhibbu tatayyub. Nabi juga menyukai memakai minyak-minyak wangi. Dan ini menunjukkan ya bahwa Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu merupakan sesuatu yang disenangi Nabi, yang dicintai Nabi. Makanya disebut Raihana, artinya kesayangan Nabi SAW. Dia berkata, Hafiztu min Rasulillah SAW. Aku menghafal dari Nabi SAW. Ya, ini menunjukkan keutamaan sahabat Al-Hasan ya radhiyallahu taala anhu, bahwa dia dari kecil, dia masih kecil nih, di bawah 10 tahun umurnya, tapi dia sudah menghafal ilmu dari Rasulullah SAW. Dan ini ilmu yang sangat mulia sekali, ilmu yang sangat agung yang disampaikan cucu Rasulullah SAW, ya Al-Hasan, kepada kita kaum muslimin tentang usul-usul agama. Ya, di sini tentang usul al-wara', ya tentang pondasi utama tentang waroknya seseorang. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukan. Kita sudah sebutkan ya tentang makna hadis ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala. Taib, sedikit kita ulangi mungkin ya, bahwasanya hadis ini kata para ulama merupakan aslul wara, yaitu pondasi utama tentang sifat wara. Dan hadis ini juga merupakan penjelasan dari hadis yang ketujuh kalau nggak salah ya, atau yang ke enam ya. Hadis yang keenam atau yang ketujuh, keenam mungkin. Hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan seterusnya, yaitu hadis tentang perkara-perkara syubhat. Famanittaqa syubhat faqad istabra'a lidini wa irdi. Siapa yang menjaga diri dari perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga dirinya dan agamanya, menjaga irdi, kehormatan dia sebagai muslim, sebagai mukmin, dan agamanya. Maka hadis ini juga menunjukkan itu. Tidak mayaribuk, tinggalkan apa yang meragukanmu. Ila ma la yaribuk, apa-apa yang tidak meragukanmu. Dalam riwayat lain, itu ada tambahan, fa inna sidqa tuma'nina wa innal kadhiba riba. Kata Rasulullah SAW, karena kejujuran itu, kebaikan itu, sesuatu yang jujur, yang baik, itu akan membawa ketenangan. Tapi sesuatu kedustaan itu, sesuatu dosa itu akan membawa apa, riba, keraguan-raguan. Jadi sesuatu yang ragu-raguan itu lebih dekat kepada ke kedustaan, lebih dekat kepada ke apa? Lebih dekat kepada dosa ya. Makanya tinggalkan perkara tersebut. Nah, inilah sifat warok bagi seorang muslim, dia meninggalkan perkara-perkara yang meragukan, perkara-perkara yang syubhat, yang hampir-hampir kalau dia jatuh ke dalam perkara itu, nanti dia jatuh ke dalam kesalahan, jatuh ke dalam dosa, jatuh kepada perbuatan yang diharamkan, atau dia meninggalkan kewajiban karena perkara itu masih diragukan antara wajib atau sunnah misalkan. Tapi karena dia tinggalkan, akhirnya dia meninggalkan kewajiban. Adapun seorang mukmin, seorang muslim yang taat, seorang yang beriman, sangat beriman dengan negeri akhirat, maka dia nggak ingin di akhirat itu dia rugi. Dia nggak ingin di akhirat itu mendapat hukuman. Dia nggak ingin di akhirat nanti dia mendapatkan azab. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis ini sangat berkaitan dengan beriman dengan negeri akhirat ya. Kenapa? Karena hadis ini menunjukkan sebagai sebagai sikap seorang mumin untuk perkara-perkara yang akan dia lakukan yang dampaknya pada negeri akhiratnya. Makanya kata para ulama, al-wara itu adalah tarku ma yadurru fil akhirah, yaitu engkau meninggalkan apa-apa yang yadurruka fil akhirah, yang memberikan bahaya bagi negeri akhiratmu ya.
Baik itu jatuh ke dalam apa perbuatan yang haram atau engkau meninggalkan perbuatan yang wajib. Karena warok itu ada dua, ada warok yang wajib, ada warok yang mustahab. Apa itu warok yang wajib? Warok yang wajib yaitu engkau tarkul muharramat, ijtinabu, ya meninggalkan semua yang diharamkan. Kita jauhi semuanya, kita tinggalkan. Dan fi'lu al-ma'murat, fi'lul wajibat, melaksanakan apa yang diperintahkan, yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Ini warok. Kenapa? Karena dia tahu ini yang paling berbahaya bagi diri di akhirat kalau dia jatuh ke dalam yang diharamkan atau dia meninggalkan apa yang diwajibkan. Jadi sifat orang yang warok itu tentu yang paling utama, yang pertama adalah dia melaksanakan kewajiban dulu. Kewajiban dia supaya dia aman dan selamat di akhirat, yaitu apa? Meninggalkan yang diharamkan, lakukan yang diwajibkan. Kemudian warok yang mustahab, ya ini. Apabila eh, yang diharamkan ini masih ragu-ragu dia antara haram atau halal, antara mubah atau dilarang, maka sebagai sifat waroknya, sempurna waroknya dia tinggalkan ini. Karena khawatir, kalau ternyata ini diharamkan, maka di akhirat dia terkena konsekuensinya melakukan yang diharamkan. Nah, dalam masalah perbuatan ini masih diragukan antara wajib atau sunnah misalkan. Karena dia warok, maka dia pun mengambil pendapat yang diwajibkan, ya, mengambil pendapat yang lebih berat, maka dia ambil itu. Nah, sifat ini, sifat waro ini, kalau seorang muslim amalkan di dalam kehidupannya sehari-hari, subhanallah, ini akan memberikan ketenangan, ini akan memberikan kedamaian, ya, ini akan memberikan keadilan, ya, dan ini akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan sosial masyarakat. Kenapa? Ketika seorang memiliki sifat waro, maka dia akan berhati-hati dalam berucap, dia akan berhati-hati dalam melangkah dan berhati-hati dalam mengambil hak orang lain. Ya, ketika seseorang misalkan pedagang warok, maka dia hati-hati betul. Jangan sampai keuntungan yang dia ambil keuntungan yang tidak halal. Ya, entah itu ada kezoliman di sana, entah itu ada gharar, entah itu ada riba, entah itu ada hal-hal yang diharamkan yang lainnya. Sehingga kalau dia memiliki sifat warok, maka dia tidak akan rakus dalam jual beli. Ya, yang kita sebut dengan sekarang itu orang sudah nggak peduli lagi halal dan haram, semuanya dihantam ya. Semuanya diambil, semuanya di apa diambil ya. Contoh sederhana, misalkan penghasilan dari internet, misalkan dari YouTube, ya, YouTuber, misalkan ini contoh aja. Dia bingung, dia nggak berilmu tentang itu. Dan ini di antara masih masih syubhat di sini apakah halal, apakah haram ya. Sehingga ketika dia warok karena ini perkara yang syubhat, ya dari sisinya dia nggak tahu apakah ini halal atau haram, maka dia tinggalkan itu. Dalam rangka apa? Waroknya dia. Dia nggak mau mendapatkan keuntungan yang ternyata keuntungan itu tidak halal misalkan, atau itu ada syubhat karena dia warok menjaga kehormatannya, menjaga agamanya, dan dia masih ragu. Maka dia ingat sabda Rasulullah SAW, Dakma ya ribuk, tinggalkan apa yang meragukanmu. Aku masih ragu mengambil uang ini, maka dia cari yang lebih halal yang lainnya misalkan. Seperti itu. Jadi dalam kehidupan sehari pedagang misalkan di pasar dia ragu apakah ini apa namanya keuntungan yang saya ambil ini ternyata besar misalkan, tapi saya masih ragu apakah ini halal atau haram, maka dia tinggalkan. Begitu juga apalagi kalau dia pejabat ya, subhanallah, apabila dia pegawai, misalkan pegawai di instansi pemerintahan, misalkan, atau dia pegawai di sebuah perusahaan yang itu ada hak-haknya dia, terus ada alat-alat atau ada apa sarana prasarana yang ternyata ini bukan haknya dia, misalkan, ini ternyata bukan bagian dia dan ini bukan di luar dari tugasnya dia. Maka seseorang mukmin ya, seorang muslim yang dia menjaga kewaraannya, menjaga ketakwaannya, dia takut di akhirat nanti dihisap oleh Allah, ternyata diadili oleh Allah, ternyata dia harus dihukum dulu, nauzubillah min dzalik, misalkan akibat tidak waroknya di dunia, akibat dia nggak peduli dengan apa yang dia pakai, apa yang dia gunakan, apa yang dia ambil dari uang tersebut, maka tentu ini sikap yang
tidak baik ya bagi seorang muslim tidak menjaga kewarasan. Tapi orang yang wara tadi maka dia akan hati-hati. Dia akan berhati-hati. Begitu juga perkara-perkara yang lainnya ya. Maka subhanallah ya. Hadis ini hadis yang sangat mulia sekali, yang sangat agung, menjadi acuan bagi seorang muslim untuk bermuamalah kepada orang lain, untuk bermuamal dalam mencari rezeki ya, dalam apa berjual beli misalkan, atau dalam jasa apa namanya jasa-jasa yang lainnya ya. Dia benar-benar menjaga dirinya, dia warok ya. Walaupun sedikit tapi itu halal, maka itu lebih lebih berkah, lebih memberikan ketenangan, lebih memberikan kedamaian dan lebih selamat di akhirat. Dan ini tujuan seorang muslim, mencari keamanan, keselamatan, bahkan kemenangan, kesuksesan yang sejati di akhirat kelak ya. Maka inilah yang harus kita kita apa namanya amalkan dari hadis ini. Kemudian kita bacakan kembali ya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala menyebutkan makna hadis ini dan memberikan contoh-contoh dari para salafus saleh yang mereka warok yang sudah kita sebutkan ya pada pekan yang lalu. Beliau mengatakan makna hadis hadis ini adalah yarji'u ilal wukufi inda syubuhat wa tiqaiha ya. Yaitu kembali kepada sikap seorang muslim tidak jatuh ke dalam syubhat dan menjauhinya ya, dan menjaga dirinya dari perkara syubhat. Artinya dia berhenti tidak masuk ke dalam ranah syubhat, tidak mengambilnya, tidak memakannya dan tidak jatuh ke dalam syubhat. Sebagaimana hadis ini, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Fa inal halal al mahdha la yahsulu lil mu'min fi qalbihi minhu raibun. Kenapa? Karena kata beliau, kalau itu halal dan murni halal, zatnya atau cara mengambilnya halal, itu pasti nggak akan ada keraguan. Pasti kita yakin ini halal, sehingga sudah tidak ada keraguan lagi. Kenapa? Karena ragu, kata beliau, al-qalaq wal ittirab. Sesuatu yang guncang, ya sesuatu yang berbolak-balik, sesuatu yang galau ya di dalam hati kita, ya memberikan kebingungan, gitu, sesuatu yang membingungkan. Bal taskunu ilaihin nafsu wa yatmainnu bihil qalbu ya. Bahkan kalau sesuatu itu halalnya murni itu akan memberikan ketenangan bagi jiwa dan ketenangan di dalam hatinya. Amal mustabihat, tetapi kalau perkara-perkara itu yang masih syubhat, fa yahsulu bihal qulub al qalaq wal ittirab wal mujibu lisyakki. Itu akan menjadikan galau di dalam hati, akan memberikan keguncangan, ya akan memberikan kebimbangan yang pada ujung-ujungnya akan memberikan keraguan-raguan di dalam hati seorang muslim. Kemudian beliau menyebutkan perkataan-perkataan para salafus saleh tentang masalah waro ini. Tentang masalah waro. Waro ingat tadi, waro itu adalah sikap seorang muslim takut ya, artinya dia meninggalkan sesuatu yang membahayakan untuk negeri akhiratnya. Ini sikap waro. Jadi sebelum dia berucap, sebelum dia mengambil sesuatu, sebelum dia melakukan sesuatu, dia timbang dulu, ini berbahaya nggak untuk akhirat saya? Sebelum dia mengambil uang, misalkan ada sebuah proyek yang besar, untungnya besar, misalkan ternyata di sana ada suap menyuap, atau ternyata ada kezoliman terhadap orang lain, ternyata di dalamnya ada transaksi riba. Seorang muslim nggak melihat untung di dunia saja, nggak melihat, wah ini proyek besar, ini keuntungan besar. Enggak. Yang dia lihat, ini di akhiratku gimana nanti? Ini yang aku makan ini akan ditanya oleh Allah. Terus bagaimana nanti aku di akhiratnya? Apakah aku akan selamat? Enggak akan selamat dari pertanyaan hisab dari Allah. Enggak akan bisa kita lari dari hisab Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun menjaga dirinya, dia pun bersikap warok ya, dia pun berhati-hati hanya mengambil yang dihalalkan saja. Walaupun itu sedikit. Berkata Al-Fudail ibn Iyad rahimallahu ta'ala, yad'umun nasu annal wara' syadid, wa ma warada alayya amrani ila akhastu bi asyaddihima. Fada ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ya, kata beliau, manusia menyangka bahwa wara' itu sangat berat. Maka bagiku apabila aku mendapatkan dua perkara, ya, ragu-ragu antara satu atau yang satunya, illa akhastu bi asyaddihima. Nah, ini kaidah penting ya. Melainkan aku akan mengambil perkara yang lebih berat. Maksudnya apa? Perkara yang lebih berat tersebut perkara yang memang sedikit ada usahanya, memang sedikit ada ada perjuangannya, tetapi sesuatu yang berat ini jauh dari syubhat dan juga meninggalkan apa yang diragukan tadi. Ya, seperti misalkan antara
tadi misalkan apakah penghasilan ini halal atau haram misalkan, boleh atau tidak ya, halal, mubah atau haram misalkan. Maka ketika dia bingung, dia ambil pendapat bahwa ini haram. Artinya kan berat dia meninggalkan ini. Harusnya dia dapat uang, harusnya dia dapat penghasilan, tapi karena masih syubhat dan dia warok, dia tinggalkan. Kenapa? Dia masih ragu. Sederhana sebenarnya, dia tinggalkan. Ya, kemudian perkara misalkan melakukan sesuatu, apakah ini wajib atau sunnah? Yang paling berat adalah pendapat yang wajib. Kenapa? Karena ini berarti kita harus melakukannya. Maka beliau mengambil yang paling berat. Kemudian beliau membawa sabda Rasulullah SAW, "Fada ma yaribuka ila ma la yaribuk." Berkata Hasan ibn Abi Sinan, "Masyai'un ahwanu minal wara'." Tidak ada sesuatu yang paling mudah sebenarnya daripada wara' itu. Sebenarnya bagi Hasan ibn Abi Sinan ini sangat mudah. Dia mengatakan, "Idza rabaka syai'un fada'u." Kenapa mudah? Simple. Kalau hatimu meragukan perkara itu, tinggalkan. Sebenarnya mudah ya. Tapi apa kata Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, wa hadza innama yasulu ala misli Hasan rahimahullah ta'ala. Naam mudah, tapi mudah bagi beliau. Tapi bagi kita, ini perkara yang berat ya. Wa qama Hisham ibn Hasan, wa qala Hisham ibn Hasan, tarku Muhammad ibn Sirin arba'ina alfan fima la tarawna bihi al-yawma ba'san. Ya, berkata eh, Hisham ibn Hasan, Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala meninggalkan 40.000. Ya, 40.000. 40.000 mungkin bercampur dengan hartanya. Ya, mungkin dari perkara jual beli, mungkin dari apa keuntungan yang besar. Ya, 40.000 bisa dinar, bisa dirham. Ini perkara yang besar ya. Dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia warok. Fima la tarawna bihil yawma ba'san. Yang hari ini kalian menganggap keuntungan itu nggak apa-apa. Watanazzaha Yazid ibn Zurai' an 500 alaf min mirathi abihi falam ya'khudhu. Ini juga kisah seorang salaf ya yang bernama Yazid ibn Zurai'. Dia meninggalkan warisan ayahnya 500.000. 500.000 entah dinar atau dirham. Ini uang yang sangat banyak tapi nggak dia ambil. Kenapa nggak dia ambil? Wa kana abuhu yalil a'mali salatin. Karena ayahnya itu bekerja kepada penguasa, kepada pejabat-jabat besar ya, pemimpin-pemimpin yang dia khawatir di sana banyak syubhatnya, mungkin ada suap menyuapnya atau yang lainnya atau kezoliman yang lainnya sehingga dia khawatir harta ini bukan harta yang halal, dia tinggalkan. Wa kana yazidu ya'malul khawsa wa yataqawwatu minhu ila an mata rahimallahu taala. Bahkan dia cukup bekerja dengan gaji yang kecil ya, dengan penghasilan yang sedikit, tapi dia mencukupi put harinya ya, atau makanan pokok untuk keluarganya, maka dan dia terus pada penghasilan yang sedikit ini sampai dia meninggal dunia. Subhanallah. Ya. Kalau kita ibaratkan misalkan sekarang ini ya, misalkan ada seseorang yang dia anak pejabat atau anak pengusaha yang pengusaha ini selalu memenangkan tender-tender proyek-proyek penguasa, misalnya pejabat. Nah, yang nggak tahu bagaimana dia memenangkan tendernya itu. Ya, mungkin ada suap menyuapnya, mungkin ada kezalimannya, mungkin ada ribanya di sana ya. Kemudian setelah itu ayahnya meninggal dan dia misalkan mendapatkan warisan yang banyak, mungkin miliaran, tapi nggak dia ambil itu. Dia serahkan misalkan kepada orang lain atau dia dia apa? Dia berikan kepada dikembalikan kepada rakyat misalkan sedangkan dia bekerja sebagai apa misalkan dia bekerja sebagai penjual gorengan atau dia menjual cilok atau dia menjual ya sederhana ya atau dia misalkan sebagai buruh buruh di pasar atau yang lainnya tapi dengan penghasilan itu dia jual gorengan dia jual gado-gado misalkan atau dia jual pisang goreng atau dia jual es teh ya dengan penghasilan yang sedikit cukup untuk makan dia dan anaknya, keluarganya, cukup sampai dia meninggal dunia. Padahal kalau dia mau, tadi dia ada punya warisan miliaran. Subhanallah, betapa waraknya coba. Yazid ibn Zurai' rahimallahu taala, ya, yang ya sulit kita dapatkan orang-orang yang bertakwa yang warak seperti ini. Wah, jangankan apa warisan yang masih syubhat ya, warisan yang jelas-jelas haram saja dimakan dengan berbagai alasan dia cari pembenaran misalnya bahkan dia cari fatwa-fatwa atau ustadz-ustadz yang membela kehalalan akan
harta tersebut ya. Kemudian diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya radhiyallahu taala anha ditanya tentang memakan hewan buruan saat memakai ihram, maka beliau mengatakan innama hiya ayyamun qala'ilul fama rabbaka fada'hu. Ini adalah hari-hari memakai ihram itu ya. Hari-hari haji itu hari-hari yang sebentar. Daripada engkau jatuh kepada sesuatu yang engkau bingung antara halal dan haramnya, tinggalkan saja, udah fokus kepada yang lainnya. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah taala membawa kaidah penting di sini ya, bahwa hadis ini menunjukkan ala anal khuruj min ikhtilafil ulama'i afdal. Apabila para ulama berselisih pendapat antara wajib dan sunnah misalkan tadi boleh atau dilarang, maka yang paling utama adalah keluar dari perselisihan tersebut mengambil pendapat yang lebih berat sebagaimana yang disebutkan oleh Fudail ibn Iyad rahimahullah taala, yaitu mengambil bi asyaddihima, mengambil yang lebih berat. Jadi kalau para ulama khilaf wajib atau sunnah, ambil pendapat yang wajib sudah. Sehingga nggak apa-apa kita kita laksanakan. Ini warok ya. Ini warok dan ini kita aman ya. Kita aman. Kenapa aman? Karena kita telah menunaikan kewajiban. Tapi kalau misalkan kita mengambil pendapat yang sunnah, misalnya ternyata itu wajib hukumnya. Akhirnya kita meninggalkan banyak kewajibannya. Li'annahu ab'adu 'anis syubhah. Kenapa? Karena yang keluar dari khilaf para ulama itu maksudnya tadi ya mengambil yang paling berat itu jauh dari perkara yang syubhat. Akan tapi beliau mengingatkan al-muhaqqiqin minal ulama min ashabina wa ghairihim, adapun orang yang berilmu ya para ulama ya, para mujtahid, imam mujtahid seperti seperti teman-teman kami kata beliau ya, atau ulama-ulama dari kalangan kami ya seperti imam-imam mujtahid ya, misalkan para ulama mazhab misalkan yang mereka memang cerdas, mereka menguasai ilmu dan mereka mengetahui dalil-dalil ala anna hadza laisa ala itlaqihi. Jadi nggak harus mereka meninggalkan atau keluar dari dua pendapat para ulama karena mereka memiliki apa? Memiliki ilmunya. Jadi boleh mereka mengambil misalkan antara wajib dan sunnah, boleh mereka memilih yang sunnah. Kenapa? Karena mereka tahu dalil yang mengatakan sunnah itu lebih lebih kuatnya. Fa inna min masail ikhtilafi ma sabata fi anin Nabi SAW rukhsah laisa laha ma'arid. Karena terkadang permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan itu ada datang dari Nabi SAW dalil yang memberikan rukhsah keringanannya dan tidak ada yang menentangnya misalkan. Maka mengambil rukhsah itu lebih utama daripada meninggalkannya. Jadi misalkan khilaf para ulama apakah A atau B. Dan ternyata ada dalil dari Nabi SAW yang menunjukkan kepada pendapat yang mengambil rukhsah misalkan, yang B misalkan. Maka orang yang mengetahui dalilnya, berilmu tentangnya, maka dia nggak boleh, ah saya harus keluar aja dari khilaf para ulama misalkan. Saya lebih baik mengambil pendapat yang wajib, padahal ternyata ada rukhsah di dalam dalilnya dan itu lebih kuat misalkan. Ya, wa ilam takun tilka rukhsah balagat ba'dal ulama famtana minha lidalika. Walaupun walau ternyata rukhsah itu belum sampai kepada sebagian para ulama sehingga mereka tidak mengambil rukhsah tersebut. Kenapa? Karena dalilnya nggak sampai pada mereka ya, sehingga mereka berpendapat bahwa ini tetap wajib misalkan padahal ada rukhsahnya ya. Dan ini permasalahan seperti ini perinciannya ada di bab fikih ya. Kemudian beliau mengingatkan wahahuna amrun yang bagi tafattunu lahu. Di sini ada perkara yang harus kita lebih teliti lagi, lebih kita pahami lebih dalam lagi ya, masalah tentang mengambil berhati-hati terhadap perkara-perkara syubhat. Ada prioritas di ini, prioritas yang harus kita lakukan. Beliau mengatakan, "Anna tadqiqa fit tawaqqufi 'ani syubhati innama yasluhu liman istaqamat ahwaluhu kulluha. Tashabahat a'maluhu fit taqwa wal wara'." Mengambil rukhsah, bersikap menjauhi syubhat atau tidak jatuh ke dalam syubhat, warok ya, bersifat warok itu. Jadi kalau orang memilih dia ingin warok, berhati-hati, dia nggak mau terkena. Walaupun itu misalkan masih antara boleh dan tidak, tetap dia tinggalkan. Sikap seperti ini, sikap warok seperti ini, hanya bagi orang yang sudah lurus agamanya, sudah bagus agamanya, sudah apa? Ketakwaannya sudah tinggi, dan juga dia memang warok, dia memilih warok. Maksudnya ya dia memang terbiasa meninggalkan yang haram-haram.
yang makruh-makruh, yang syubhat-syubhat, memang sudah warok. Maka ini bagus buat orang seperti ini. Adapun man yaqau fintikahil muharramatil dhahira, ya. Tsumma yuridu an yatawarra an syai'in min daqa'i syubhah fa innahu la yuhtamalu lahu dzalika bal yunkaru alaihi. Adapun kalau orang itu biasa jatuh ke dalam perkara yang haram, bahkan dia melakukan keharaman yang jelas-jelas nyata gitu. Dia melakukan perbuatan haram, dosa. Ya, apalagi itu misalkan dosa besar. Tiba-tiba dia memilih ingin warok pada perkara yang lebih ringan daripada dosanya. Maka ini tidak layak bagi dia memilih yang warok, bahkan harus diingkari. Yang utama adalah dia harus meninggalkan yang dosanya dulu. Harus meninggalkan perkara dosanya dulu. Ya, perkara dosanya dulu. Sebagaimana misalkan, mohon maaf ya, misalkan wanita, misalkan dia pekerjaannya sebagai pelacur. Maaf ya, misalkan, atau wanita malam lah ya, atau bahasa sekarang itu apa? Eh, apa bahasanya itu? Eh, PSK atau yang lainnya. Contoh ya, itu menjadi pekerjaan dia ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Misalkan suatu saat dia ikut pengajian, di pengajian misalkan ke suatu pengajian lah, ceramah agama lah, anggaplah ceramah agama. Lalu dia bertanya kepada kiai tersebut, misalkan Pak Yai atau Gus misalkan atau Pak Ustadz atau apapun lah nama nama penceramahnya ini. Dia bertanya, apa hukumnya saya memakai jilbab misalkan? Jilbabnya harus seperti apa? Subhanallah, dia warok misalkan. Atau dia kalau pengajian boleh nggak saya pakai jilbab masih kelihatan rambut-rambutnya misalkan. Subhanallah. Dia bertanya, dia takut kalau jilbabnya nggak sempurna, tapi kerjaan dia menjual kemaluannya misalkan, menjual apa badannya, menjual seonggok dagingnya itu untuk orang lain. Nah, ini tidak apa tidak layak bagi kita menyebutkan tentang misalkan jilbabnya padahal ada yang lebih parah dari itu dia berzina dapat menjual dirinya dengan apa dengan berzina tersebut ya. Maka ini pertanyaan yang salah. Sebagaimana yang apa yang pernah ditanyakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tentang darah nyamuk. Jadi orang-orang ahli Irak dari timur bertanya kepada Ibnu Umar tentang hukum darah nyamuk. Cuman mereka takut, khawatir nih. Kalau kena nyamuk di tangan mereka, mereka khawatir ini ada najisnya. Itu mereka waro, takut mereka. Takut kalau misalkan ibadahnya nggak sah gitu ya. Tetapi ada perkara yang lebih besar daripada darah nyamuk yang mereka lakukan. Tentang apa? Tentang membunuh cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan yas'aluna an damil ba'ud dalam riwayat lain yas'aluni maksudnya dalam nasakh yang lain mereka bertanya kepadaku tentang darah nyamuk waqad qatalul Husain al Husain tapi mereka telah membunuh Al Husain ibn Ali bin Abi Thalib cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia juga merupakan raihana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Umar mengatakan wasami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda huma raihanata ya minad dunya. Mereka berdua yaitu Al Hasan dan Al Husain radhiyallahu taala anhuma merupakan kesayanganku di dunia. Nabi sudah menyatakan ini kesayanganku, tapi mereka menghalalkan darahnya, mereka menumpahkan darahnya Al Husain ibn ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya. Sehingga dalam masalah wara ini, Ibnu Rajab rahimahullah taala ingin menegaskan pentingnya prioritas dulu. Jadi misalkan anak kita bertanya tentang misalkan apa? Misalkan anak kita bertanya tentang perkara-perkara yang kecil gitu ya. Maksudnya mereka takut misalkan apa gitu misalkan mereka bertanya tentang aurat nih, aurat saya ini sampai mana gitu misalkan. Padahal dia belum melaksanakan sholat, tidak sholat misalkan, males sholat. Maka bagi orang tua tentu yang lebih utama meningkat menegaskan dulu yang prioritas dulu sebelum perkara-perkara yang lebih ringan di bawahnya kewajibannya misalkan sholat dulu maka tekankan dulu dia tentang
wajibnya sholat ya. Ini contoh saja ya. Jadi dalam masalah warok ini prioritas yang utama tadi warok yang wajib. Yang utama dulu tinggalkan dulu yang haram-haram. Ini dia bertanya tentang syubhat padahal dia bermudah-mudahan dalam masalah yang haram. Ya jelas ini salah kewaroannya. Seperti seseorang saat dia apa melihat makanan ya di kantornya atau di kelasnya atau di suatu ruangan, dia tahu ini bisa jadi punya temennya, tapi dia ingin menjaga dirinya supaya nggak makan punya orang lain, dia khawatir, dia warok. Padahal dia kerja misalkan dengan riba, dia misalkan menjual yang diharamkan, tentu ini salah prioritas waroknya. Naam ya, bukan berarti dia tidak harus menjaga warok yang tadi ya, tetap kewaroan itu ya atau meninggalkan syubhat itu tetap harus dilaksanakan. Tapi prioritasnya dia harus tinggalkan dulu yang diharamkan, baru kemudian tentu dia meninggalkan yang syubhat tadi ya. Jadi yang paling utama tingkatan warok yang tinggi itu yang wajib tadi, meninggalkan yang diharamkan, melaksanakan kewajiban. Baru tingkatan yang kedua warok yang mustahab, itu dia meninggalkan yang syubhat-syubhat tadi. Sampai nanti tingkatan yang paling tinggi ketakwaan itu zuhud. Ya, yang insya Allah nanti kita sebutkan pada hadis berikutnya. Nah, kemudian beliau menyebutkan tentang seseorang ya bertanya kepada Bishr ibn Haris tentang seseorang yang punya istri. Lalu ibunya menyuruh dia untuk menceraikan istrinya. Kemudian beliau mengatakan in kana yabarruhu ummuhu fi kulli syai' wa lam yabqa min birriha illa talaqu zaujati falyaf'al. Ya kalau misalkan dia memang totalitas berbakti kepada orang tuanya dan dia tidak totalitas baktinya kecuali menceraikan istrinya, maka berarti yang dia utamakan adalah berbakti kepada orang tuanya, menceraikan istrinya. Wa in kana yabarruha bi talaqi zaujatihi thumma yaqumu ba'da dzalika ila ummi fayadrib wa fala yaf'al. Tapi sebaliknya, kalau ternyata oke dia misalkan bakti sama orang tuanya, ngikutin nurut gitu, taat sama ibunya, ibunya bilang ceraiin istrimu, dia ceraiin. Tapi setelah itu dia marah dan dia tempeleng, dia pukul ibunya, ya nauzubillah min dzalik ya. Ini berarti nggak wajib dia menceraikan istri. Kenapa? Karena setelah itu dia akan berdurhaka gitu kepada ibunya ya. Kemudian Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang memberi bakola. Ya, ini juga contoh kewaraan para salaf kita ya. Eh, ditanya tentang seseorang yang membeli bakola, bakola itu sayur mayur ya. Kemudian wayastaritul khawsa. Tapi orang ini mensyaratkan saya pengen beli sayur kamu, tapi kamu sekaligus sama ikatannya. Jadi ada sayur, ada tali pengikatnya itu. Misalkan harga sayurnya itu 5.000 ya. Ini contoh aja ya 5.000. Tapi dia pengen saya beli ini dengan yang lainnya dengan ikatannya itu. Ya. Kemudian ketika Imam Ahmad ditanya tentang masalah ini, kata Imam Ahmad, syadil masail. Apa maksud dari pertanyaan-pertanyaan kalian ini? Pertanyaan seperti ini. Maka dikatakan kepadanya, Innahu Ibrahim ibn Abi Nuaim. Karena lelaki yang membeli seperti itu adalah Ibrahim bin Abi Nuaim. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, In kana Ibrahim ibn Abi Nuaim, fana'am. Hada yushbihu dhaka. Kalau memang ini yang membeli seperti ini adalah Ibrahim bin Abi Nuaim, maka ya memang dia seperti itu. Ya. Kenapa Imam Ahmad membiarkan atau menganggap bahwa ini perbuatan perbuatan Ibrahim bin Abi Nuaim itu boleh-boleh saja. Kenapa? Karena Ibrahim bin Nuaim adalah ya mungkin orang yang bertakwa dan orang yang mengerti hukum, mengerti tentang fikih, mengerti tentang syarat-syarat jual beli ya. Wa inna ma ankara hadil masail mimman la yushbihu halahu. Ya. Adapun aku ingkari pertanyaan ini bagi orang yang tidak seperti dia keadaannya. Ya, maksudnya apa? Orang yang tidak warok. Jadi maksudnya apa? Warok, warok dalam jual beli sini khawatir ya tali tadi itu sebenarnya ada harganya. Ya, ada harganya. Nah, Imam Ahmad ya kenapa tidak mengingkari Ibrahim bin Nuaim? Karena Imam Ahmad tahu Ibrahim bin Nuaim dia mengerti hukum dan dia tahu dan dia fakih ya sehingga tidak dipermasalahkan.
Berbeda kalau yang bertanya ini orang yang nggak ngerti hukum, ya, maka sejatinya tidak layak bagi dia apa namanya melakukan tersebut. Wa amma ahlu tadqiq fil wara fa yushbihu halahum hada, ya. Adapun orang yang benar-benar ngerti ya tentang masalah wara, ya maka keadaannya seperti keadaan mereka seperti ini, ya. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah taala sendiri padahal dalam prakteknya beliau sangat wara, ya. Dalam masalah jual beli misalkan, dalam masalah membeli aja. Fa innahu amara man yashtari lahu samna faja'a bihi ala waraqa. Suatu saat Imam Ahmad pernah menyuruh seseorang untuk membeli minyak mentega, ya. Kemudian orang ini beli minyak tersebut. Faja'a bihi ala waraqah. Ternyata orang ini bawa dengan mentega dan tempatnya itu, ya, mungkin bungkusnya kalau sekarang itu. Kemudian fa'amara biraddil waraqah ilal ba'i. Maka nah Imam Ahmad suruh kembalikan kertas ini, ya, kembalikan mungkin tempatnya ini, bungkusnya ini kepada pembelinya. Kenapa Imam Ahmad lakukan itu? Karena khawatir Waraqah ini ada nilainya, ada harganya, sehingga Imam Ahmad warok. Karena hak, misalkan harga mentega, mentega itu misalkan 1 dinar atau 10 dirham, misalkan ya 10 dirham lah. Mungkin kalau dengan waraqah tadi, dengan kertas atau bungkus yang tadi itu harganya menjadi 12 dirham harusnya. Karena dia warok, haknya hanya 10 dirham, maka diambil itu, ya. Wa kana Ahmad la yastamiddu min mahabir ashabihi. Dan Imam Ahmad juga bentuk kewaraannya, dia tidak mau bergantung dengan tempat tinta ashabihi, ya, teman-temannya, ya, atau apa namanya yang belajar dengannya, ya. Jadi di orang zaman dahulu itu kalau belajar itu kan nulis pakai tinta, mereka nulis itu pakai tinta dan itu mahal tintanya, emang mahal, ya. Makanya kalau kita lihat kisah-kisah para ulama terdahulu itu, wah subhanallah, ya, mereka itu benar-benar apa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh dalam menghafal ilmu dan menulis ilmu. Jadi modalnya juga besar. Mereka harus beli tinta itu. Bahkan kalau mereka nggak punya kertas, mereka cari kertas-kertas bekas atau apapun yang mereka bisa jadikan untuk menulisnya. Nah, Imam Ahmad nggak mau kalau nulis itu pakai tinta orang. Kenapa? Kalau dia pakai tinta orang, itu mengurangi haknya orang, mengurangi apa jatahnya. Harusnya dia dengan tinta, misalkan 1 botol itu dia bisa menulis sampai 100 kertas, tapi karena misalkan Imam Ahmad minta, minta terus, akhirnya jatah orang itu jadi cuman 75 lembar yang bisa dia tulis, ya, atau cuman berapa hari. Maka Imam Ahmad nggak mau seperti itu. Kenapa Imam Ahmad nggak mau seperti itu? Nggak mau menyusahkan orang lain seperti itu. Karena waroknya, karena waroknya. Ya. Wa innama yukhriju ma'hu muhmira yastamiddu minha. Jadi Imam Ahmad membawa sendiri tintanya, tempat tintanya, dan dia pun apa, bersandar dengan menulis dengannya, ya. Kemudian wastadzanahu rajulun ayaktuba min mihbaratihi. Suatu hari ada orang minta izin sama Imam Ahmad untuk nulis dari tintanya. Ya, orang ini nggak bawa, mungkin nggak bawa ini, dia pengen nulis dari tinta Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad mengatakan, oh, tulis, ya, silakan tulis. Hada wara'un muslim. Kata Imam Ahmad, ini warok yang salah gitu. Nah, ente warok misalkan apa namanya khawatir apa namanya nggak ngambil tinta orang lain misalkan, tapi dia mengambil tinta Imam Ahmad, atau ya ini mengurangi mengurangi apa mengurangi kebutuhan orang lain atau mengurangi tintanya orang lain. Ini warok yang muslim. Wasta'dzanahu akhar fatabassam, dan orang yang lain pun minta izin kepada beliau, beliau pun tersenyum. Kemudian beliau mengatakan lam yabluk wara'i wala wara'uka had. Sungguh warokku dan warokmu tidak tidak sampai. Maksudnya kita ini belum warok gitu. Ya, jadi Imam Ahmad tertawa sambil mengatakan kita ini belum sampai derajat warok. Ya. Padahal apa? Imam Ahmad mengucapkan ini ala wajhi tawadhu. Beliau tidak ingin apa menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang yang tadi gitu. Orang yang tadi itu kan mengurangi jatahnya Imam Ahmad dalam menulis, ya. Maka Imam Ahmad mengatakan kita ini belum warok, belum sampai derajat warok. Padahal Imam Ahmad membawa pulpen, membawa apa? Membawa tinta dalam rangka warok. Dia nggak mau mengambil punya orang lain atau meminta punya orang lain.
Tetapi orang ini ternyata malah dia yang meminta kepada Imam Ahmad ya, atau mengambil tintanya Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad tetap mengatakan bukan berarti saya lebih warok dari kamu. Imam Ahmad mengatakan kita ini belum sampai derajatnya warok ya. Dalam rangka apa? Tawaduk beliau ya. Wa illa fahuwa kana fi nafsi yasta'milu hadal wara'. Padahal Imam Ahmad melaksanakan ya, membawa tinta di dalam rangka melaksanakan waroknya tadi. Dia nggak mau ya mengambil hak orang lain ya. Bisa jadi dia mengambil tinta orang lain, orang yang nggak ridho misalkan di akhirat kan bisa jadi nggak selamat Imam Ahmad ya akibat tinta itu ya, walaupun cuma tinta ya. Wa kana yunkiru ala man lam yasil ila hadal maqam. Terkadang juga Imam Ahmad mengingkari perbuatan ini bagi orang yang belum sampai derajatnya pada waro ini ya. Mungkin orang itu masih melakukan yang haram-haram ya. Bal yatasamahu fil makruhati dhahira. Bahkan terkadang ya Imam Ahmad juga dalam pendapatnya ya juga toleransi terhadap perbuatan yang dimakruhkan ya. Maksudnya dibolehkan. Wa yuqad wa yuqdimu ala syubuhati min ghairi tawakkuf. Bahkan juga Imam Ahmad dalam dalam beberapa keadaan apa membiarkan atau mengedepankan syubhat, eh, tidak perlu orang meninggalkan syubhat tersebut. Dan ini tentu tidak sembarangan ya. Ini tentu dengan keilmuan beliau dan juga keadaan orang-orang di sekitarnya dan siapa yang beliau interaksi dengannya, yang beliau sangat mengetahui keadaan orang tersebut. Nah, Taib ala kulli hal, hadis ini ya, hadis ke-11 ini hadis yang sangat agung, hadis yang datang dari keluarga Rasulullah SAW ya, dari Al Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Apa yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, yang bisa kita ambil fawaid dari hadis ini, hendaklah kita belajar dari kecil ya. Karena lihat, Al Hasan itu dari umur kecil ya, belum sampai 10 tahun, belum balik. Tapi dia mengatakan, Hafiz tu min Rasulillah SAW. Aku menghafal dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan ya bahwa semangatnya para sahabat menuntut ilmu. Dan semangatnya mereka menghafal ilmu dari kecil. Dari kecil saja Al Hasan sudah menghafal ilmu dari Rasulullah SAW. Apalagi kalau beliau saat itu sudah dewasa, tentu akan banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW yang dihafal oleh Al Hasan ya, radhiyallahu taala anhu ya. Maka bagi kita yang punya anak, yang punya cucu, udah jangan biarin anak kita kecil-kecil tuh nggak diajarin. Banyak orang sekarang kan udah biarin dia masih kecil misalnya, biarin aja dia main-main gitu. Biarinlah dia main-main. Iya nggak apa-apa dia main. Cuman jangan jangan lengah terhadap ilmu. Jangan biarkan dia tidak menghafal ilmu, terutama menghafal Al-Quran. Terutama apa-apa yang nanti saat dia balik wajib dia menghafalnya. Seperti apa? Seperti bacaan sholat. Wajib dia menghafal Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah rukun sholat. Ya, kalau bisa sebelum dia belajar Al-Fatihah dari guru ngajinya, orang tuanya ajarin dia. Ya, setiap hari misalkan diingatkan kan mengajarkan Al-Fatihah itu sebentar, paling 20 menit lah paling lama ya. Ajarin anak kita yang masih kecil itu. Ajarin Al-Fatihah. Kemudian ajarin zikir-zikir dalam sholat, ya, karena itu wajib hukumnya. Kemudian ajarin bacaan-bacaan yang lainnya, surat-surat pendek, ya, karena itu dibaca juga dalam sholat. Kemudian ajarin zikir pagi dan zikir petang. Kemudian setelah itu ajarkan ilmu-ilmu yang wajib-wajib, misalkan tentang tauhid, tentang menjauhi syirik, tentang perkara-perkara yang wajib dalam rukun Islam misalkan. Ajarkan dia rukun Islam, dia ajarkan dia rukun iman. Jangan sampai nanti dia sudah dewasa, dia sudah mandiri sendiri, sudah interaksinya sama kita sudah nggak bisa lagi, kita juga udah nggak bisa lagi me- apa meliputinya ya, karena dia sudah punya dunia sendiri. Akhirnya kita menyesal, akhirnya kita bersedih, akhirnya kita pun sudah nggak bisa lagi mengajarkan anak kita. Jadi dari kecil ajarin anak kita, dari kecil ya suruh dia menghafal ya. Kemudian setelah itu bagi orang tua ya lihat Rasulullah SAW mengajarkan Al Hasan. Rasulullah SAW mengajarkan Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir juga sahabat yang apa? Yang sigar, yang kecil ya. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Lihat ketika Ibnu Abbas dibonceng Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya gulam, ini u'allimuka kalimat.
wahai anak muda, aku akan ajarkan kalimat penting untukmu ya. Kalimat yang sangat agung, yang sangat mulia, yang datang dari manusia yang paling mulia, dari manusia yang paling jujur, yang paling takwa, yang paling bersih hatinya, Rasulullah SAW. Ya, kemudian Nabi ajarkan ya, iza sa'alta fas'alil ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak ya. Iza sa'alta fas'alillah wa iza stanta fasta'in billah, dan seterusnya hadis tentang takdir itu. Subhanallah, itu hadis yang sangat agung, yang sangat mulia, yang nanti kita akan masuk pada hadis itu. Dan itu diajarkan Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang masih kecil ya. Maksudnya yang masih muda. Nah, begitu juga Al Hasan ibn Abi Thalib, ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu masih kecil, Nabi SAW ajarkan sehingga dia pun menghafal dari Rasulullah SAW ilmu yang sangat agung ini tentang perkara wara' ini. Yang dari sini sebenarnya banyak kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama seperti Qaidatul Kubra itu dalam masalah fikih ya, qawaid fikih itu al yakinu la yazulu bisyak. Dari sini, dari hadis ini keluar, dari hadis ini kaidah kubra, kaidah yang sangat besar ya dalam permasalahan fikih. Al yakinu la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan-raguan, sehingga banyak contoh-contoh fikih, bab-bab fikih dari kaidah ini yang bisa diamalkan oleh kaum muslimin saat saat mereka melakukan ibadah dengan menghafal hadis ini. Yang ini datang dari anak kecil ya. Pada waktu itu Al Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya. Kemudian fawaid dari hadis ini tentu yaitu tadi tentang warok. Bersikaplah kita warok, berusahalah kita, berdoalah kita kepada Allah agar kita memiliki sifat yang warok ini. Yaitu tadi tentang iman kita kepada negeri akhirat, kita nggak mau di akhirat celaka, sehingga kita pun berhati-hati, sehingga kita pun bermuhasabah, sehingga kita pun menimbang semua perkara itu dengan dengan niat yang bersih, kemudian dengan hati yang jujur ya, apakah ini ragu-ragu atau enggak. Kemudian kita pun mengambil keputusan dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ragu antara dua perkara ini, jangan lupa Nabi SAW juga syariatkan kita untuk istikharah, yaitu kita memilih dari dua dua perkara ya. Kalau warok tadi jelas dia tinggalkan, kalau ini misalkan perkara yang syubhat atau yang meragukan. Tapi kalau misalkan ada dua perkara yang harus dia pilih, atau ada perkara-perkara yang ingin dia lakukan, yang ini memberikan maslahat untuk dunia atau untuk agamanya, maka dia pun segera istikharah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salama wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz atas materinya. Kalau kita masih ada waktu ya Ustaz, kita buka sesi tanya jawab, boleh Ustaz? Naam, fadl. Baik, kami silakan pada jamaah yang hendak mengajukan pertanyaan. Karena kita masih eh, ada cukup waktu, bagi yang hendak bertanya secara langsung, bisa raise hand terlebih dahulu, atau bisa diketikkan pertanyaannya di kolom chat. Dan bagi yang merasa pertanyaannya butuh privasi, bisa langsung chat kepada MC. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk. Izin kami bacakan, Ustaz. Naam, fadl. Assalamualaikum, Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, terkait fikih orang yang sering ragu-ragu. Sebelumnya, Ana pernah membaca di sebuah artikel berkaitan dengan kaidah fikih orang yang sering ragu-ragu, bahwa intinya orang yang sering ragu-ragu itu keraguannya tidak dianggap. Mohon penjelasannya, Ustaz. Apakah ini mutlak semua keraguan seperti hal syubhat antara halal maupun haram, atau ada beberapa yang dikecualikan? Sebelumnya ingin curhat,
Saya ini sering ragu-ragu, bukan hanya perkara agama, namun juga urusan dunia. Saya sering ragu-ragu terkait hal apakah ini boleh atau haram. Jadi seperti kehidupan saya itu banyak urusan yang syubhat, sehingga saya merasa stres. Saya bingung dan ragu karena khawatirnya ini dosa. Namun mungkin juga ini perasaan was-was yang qahri. Pokoknya saya sering ragu dan saya menginginkan kemudahan dalam hidup ini. Mohon solusinya Ustaz. Barakallahu fikum. Naam, Allah taala alam ya mungkin artikel yang dibaca tersebut artikel yang berkaitan dengan qawaid kubra ya, qawaid fikih yang kita sebutkan tadi al yakinu la yazulu bisyak ya. Kaidah fikih berkaitan orang yang sering ragu-ragu. Nah, ada beberapa permasalahan yang disebutkan para ulama ya seperti saat sholat antara ragu antara rakaatnya eh, sudah tiga atau sudah empat, maka al yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak menghilangkan keraguan-raguan. Yang yakinnya antara tiga dan empat, yang mana yang tiga? Yang empatnya ragu, maka tinggalkan yang empat, yakini dia tiga. Berarti dia masih tiga, sehingga dia menambahkan satu rakaat lagi. Apabila dia sudah berwudu, dia yakin bahwa dia sudah suci. Kemudian suatu saat dia ragu, apakah dia batal. Nah, keyakinan dia adalah dia toharo, ya, dia tuhur, dia suci. Keraguan dia adalah dia batal. Maka tinggalkan keraguannya berarti dia mengambil yang yakin bahwa dia sudah apa? Sudah suci. Itu bagian dari contoh-contoh kecil dalam permasalahan fikih dalam masalah keraguan-raguan ini ya. Adapun keraguan-raguan dalam masalah muamalah tadi ya, masalah harta ya, misalkan apakah ini halal atau haram, maka ini syubhat. Berarti ini syubhat yang harus dia tinggalkan. Adapun ragu-ragu dalam masalah dunia ya, wallahu alam ya, contohnya seperti apa ya, mungkin ini bisa apa bisa di di apa diperinci lagi dan mungkin bisa ditanyakan kepada teman-temannya yang sudah bagus agamanya, yang sudah baik ya, mungkin nanti dia dinasehatin atau mungkin apabila keraguan-raguan dia dalam masalah dunia ini menyebabkan ada penyakit kejiwaan ya, ya maksudnya ada kena mentalnya, misal akhirnya dia bimbang dalam melakukan segala sesuatu, dia ragu ya, mungkin wallahu taala alam ya, bisa jadi itu was-was dari syaitan yang ingin menjatuhkan eh, menghilangkan semangat seorang muslim ya, ingin mendapatkan maslahat baik dunia atau akhirat. Karena syaitan itu tidak hanya menyerang, karena yang paling utama memang mereka menyerang iman kita sampai jatuh ke dalam syirik atau dosa besar ya, atau yang diharamkan atau meninggalkan yang sunnah ya, atau sibuk ke dalam perkara-perkara yang sia-sia dan seterusnya. Tapi juga terkadang apabila kita ingin mendapatkan maslahat dunia ya, kita semangat gitu ingin mendapatkan, karena kalau kita mendapatkan maslahat dunia kan itu mudah-mudahan juga mempermudah kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan ibadah kita. Wallahu taala alam ya. Bisa jadi was-was syaitan juga, maka hendaklah kita terus melaksanakan banyak berzikir kepada Allah ya. Jangan tinggalkan zikir pagi dan petang, jangan tinggalkan zikir-zikir setelah sholat, kemudian membaca doa-doa yang datang dari Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah hilangkan semua keraguan itu dan Allah berikan kita semangat yang kuat ya, kemudian apa taufik dan juga hidayah sehingga kita memiliki azam yang kuat, baik baik ingin mendapatkan maslahat untuk dunia, urusan dunia kita atau maslahat untuk akhirat kita. Wallahu taala alam. Nah. Baik, Alhamdulillah syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari penanya. Nanti eh, jika masih kurang jelas bisa diajukan lagi pertanyaannya. Kita lanjutkan pertanyaan dari kolom chat. Baik, eh, untuk pertanyaan kami utamakan yang sesuai pembahasan tema kita pada malam hari ini. Namun jika tidak ada pertanyaan yang masuk, akan kami bacakan pertanyaan yang masuk kalau meskipun di luar tema.
Baik, izin kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Waalaikumsalam apakah warahmatullahi hukumnya wabarakatuh. bila apakah hukumnya bila seorang suami mengizinkan istrinya safar tanpa mahram, misal 5 jam dengan kereta api? Apakah si suami berdosa dan apakah istri juga berdosa, Ustaz? Terima kasih. eh Masalah safar ya, Rasulullah SAW sudah mengingatkan ya bahwasanya la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yaumi wa lailatin ma'adi mahram alaihi illa ma'adi mahram alaihi, atau dalam riwayat lain laisa ma'aha hurma. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah ya, kepada hari akhir, yaitu dia pergi safar perjalanan sehari semalam kecuali harus bersama mahram. Dari sini para ulama menyebutkan bahwa wajib bagi wanita yang ingin safar perjalanan jauh yang disebut dengan safar, maka wajib dia harus ada mahramnya. Mahramnya itu bisa suaminya, bisa orang tuanya, bisa kakaknya, bisa pamannya yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang mahram-mahram bagi para wanita ya. Maka apakah berdosa? Nah, berdosa karena apa? Karena suaminya membiarkan istrinya melakukan yang diharamkan Allah. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Jangan kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya. Jadi bagi istri ya, seharusnya tidak mentaati apabila suaminya itu menyuruh dia melakukan perbuatan yang diharamkan. Apabila istri ini tahu hukumnya, kemudian dia juga ridho terhadap perbuatan itu, ya tentu istrinya juga mendapatkan dosanya. Tapi wallahu taala alam ya, mana bagian yang besar, akan tetapi hendaklah bagi suami istri yang telah melakukan perbuatan tersebut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan sama-sama muhasabah ya, sama-sama saling mengingatkan, kemudian sama-sama saling tolong menolong dalam perbuatan ketakwaan dan perbuatan baik, dan saling nasihat menasihati agar mereka mendapatkan keberkahan, sakinah, mawaddah warahmah karena mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulnya, dan menjauhi apa yang Allah larang dan menjauhi apa yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam larang. Na'am, wallahu taala alam. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan kembali pertanyaan dari kolom chat. Afwan Ustaz, adakah doa agar mudah menghindari sifat mudah ragu-ragu? Soalnya saya merasa ada stres dan kerepotan karena sering ragu-ragu baik urusan agama maupun dunia. Contoh Ustaz. Naam. eh Wallahu alam ya, doa khusus tentang masalah ini. Tetapi eh, kami anjurkan bagi kita untuk membaca zikir-zikir pagi dan petang. Karena zikir-zikir pagi dan petang atau zikir-zikir setelah sholat misalkan, itu merupakan itu merupakan senjata ya bagi seorang mukmin untuk menguatkan hatinya. Karena zikir itu akan menghidupkan hati. Zikir itu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan banyak eh, apa fawaid-fawaid yang lainnya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa obatnya? Obatnya sebenarnya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wadhkurullah katsira ya la'allakum tuflihun. Banyaklah kalian berzikir kepada Allah supaya kalian beruntung. Karena di dalam zikir itu juga ada permohonan perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan ya. Karena bisa jadi was-was dan ragu-ragu itu datangnya dari tipu daya syaitan ya. Maka dengan membaca zikir, misalkan zikir pagi, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Muawwidzatain dan Al-Ikhlas itu salah satu ayat Al-Quran yang isinya adalah isti'adzah, permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus lagi ya Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq berlindung dari syaitan yang zahir ya, gangguan dari luar, dari eksternal lah bahasa kita itu. Sedangkan An-Nas kita berlindung kepada Allah dari syaitan yang internal ya. Maksudnya dari dalam, syaitan yang tidak terlihat dari jin dan manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu isti'adzah dan itu sangat bagus sekali. Apabila seorang membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dengan hati ya, dipahami maknanya, kemudian hatinya semakin kuat harapannya kepada pertolongan Allah. Kemudian semakin dia meminta
kepada Allah agar dihilangkan segala gangguan syaitan misalkan, atau segala apa-apa yang membuat hatinya jadi bimbang, jadi ragu, itu subhanallah akan memberikan ketenangan di dalam hatinya, akan hilang keraguannya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah dalam surat Ar-Ra'd itu. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hatimu akan tenang. Karena yang keraguan-raguan itu kan datangnya ke dalam hati kita. Jadi nasihat kami, hendaklah baca zikir pagi dan petang. Jangan tinggalkan. Kemudian baca dengan khusyuk. Baca dengan maknanya. Pahami maknanya dan berzikirlah kita dengan tingkatan yang utama, yaitu berzikir dengan lisan dan hati. Karena inilah zikir yang paling sempurna, ya, zikir yang tergabung antaranya zikir hati dan zikir lisannya, ya. Jadi di dalam zikir-zikir tersebut banyak doa-doa dan juga isti'anah, tawakal, kemudian menyebut nama Allah, kemudian bersandar kepada Allah, berharap kepada pertolongan Allah. Dengan zikir ini mudah-mudahan akan menghilangkan ragu-ragu dalam hati kita, menghilangkan penyakit-penyakit yang lainnya dan juga menghilangkan gangguan syaitan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, mungkin cukup eh, Syekh Muhammad. Baik, Ustaz. Kita cukupkan ya, Ustaz, untuk kajian kita pada malam hari ini. Naam, Baik, mungkin izin kami tutup, Ustaz. Kami ucapkan syukran wa naam. jazakumullah khairan pada saudara atas materi yang sudah Jazakumullah khair. disampaikan pada malam hari ini, serta jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh para jamaah. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah yang sudah dapat hadir di kajian rutin kita, Bumiku Mengaji. Kami mohon maaf jika masih ada pertanyaan yang belum bisa kami bacakan karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita akan kembali di pertemuan selanjutnya, atau nanti bagi jamaah yang memiliki pertanyaan bisa diajukan kepada asatidz lainnya. Baik, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kami selaku panitia dari Bumi Komaji sekali lagi mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian kita pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Kami persilakan kepada para jemaah dari meeting.